Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Sri Rizky. Saya Nita Amanda. Saya Aulia Zara. Saya Muhammad Faisal. Di sini kita akan mempraktekkan cara memandikan jenazah. Setiap orang pasti akan mengalami kematian. Bila mana saatnya dipanggil kepada Yang Maha Kuasa, kewajiban seorang muslim harus memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Syarat untuk memandikan jenazah, yang pertama itu mayat harus beragama Islam. Kedua, berniat untuk memandikan jenazah. Ketiga, jujur dan soleh. Keempat, dapat dipercaya dan amanah. Selanjutnya, hal-hal yang harus kita persiapkan dalam memandikan jenazah. Pertama, kita harus menyiapkan tempat untuk memandikan jenazah seperti meja yang ada bolong-bolongnya agar kotoran dapat dengan mudah keluar. Dan yang kedua, kita harus menyiapkan ember. Ember digunakan untuk tempat air yang akan kita gunakan dalam memandikan jenazah. Yang ketiga, kita dapat gunakan air dari ember atau dari selang langsung. Terus yang keempat itu gayung. Kita gunakan gayung untuk mengambil ember. Yang kelima, kapas. Kita bisa gunakan kapas wajah. Yang keenam, katembat. Kita gunakan katembat untuk menggosokkan lubang hidung atau telinga dan kotoran-kotoran yang ada di wajah jenazah. Yang ketujuh kita siapkan daun bidara untuk memandikan jenazah. Daun bidaranya kita gerus dulu, tumbuk. Setelah itu kita beri air. Terus habis itu yang ke-8 kita menyiapkan kain untuk penutup. Yang ke-9 kita siapkan sabun cair atau sabun batangan. Kan ngelepasin pakaian jenazah dulu. Pertama, kita melepaskan pakaian jenazah. Jika jenazahnya masih lemas, kita bisa satu orang memegang kain penutup bagian kepala, satu orang menutup bagian ke kaki, dan satu orang yang melepaskan. Jika jenazah kaku, kita bisa gunting pakaiannya Terus yang kedua, petugas memandikan itu ada 4. 2 orang memegang kain sebagai penutup, terus 2 orang lagi bertugas untuk memandikan. 1 orang untuk memandikan dan 1 orang untuk proses memandikan. Orang yang memandikan harus menggunakan masker atau sarung tangan agar tidak terkena penyakit menular dari jenazah dan agar tidak berkomunikasi langsung dengan kotoran atau alat jenazah. Terus prosesnya pertama, bersihkan kotoran jenazah mulai dari mata, hidung atau telinga,
Bersihkan kotoran perut diurut dari bagian dada sampai bawah perut. Setelah itu kita bersihkan kotoran bagian dubur dengan menggunakan lap atau handuk atau wastafel. Siram. Setelah itu kita menyiram mulai dari bagian kepala, setelah tubuh jenazah dibasahi, kita bisa menggunakan sabun. Ya. Dilanjutkan dengan membasuh tangan kanan dan tangan kiri. Dan juga kaki kanan dan kiri. Setelah itu jenazah diberikan tekanan untuk membersihkan kotoran. Dimiringkan. Pas. Kanan dan kiri dibersihkan dengan sabun. Setelah itu disiram lagi, lalu digosok-gosok. Setelah semuanya selesai, kemudian ambil handuk. Setelah itu kita ulang jenazah. Niatnya nawa, kalau jenazahnya laki-laki, nawa itu gosla lil haja al mayiti lillahi ta'ala. Sedangkan kalau misalkan jenazahnya perempuan, kita bisa niatkan nawa itu gosla lil hazihi al mayitati lillahi ta'ala. Kain buat ininya sih, kain penggantinya sih gimana? Kain penggantinya. Kita bisa gunakan handuk untuk mengelap jenazah yang sudah dimandikan.
Kemudian kita ambil kain pengganti. Udah selesai. Udah selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anjir.